Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sama seperti Allah menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan benar, padahal sebahagian orang-orang beriman tidak suka. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, satu peristiwa besar dan dicatat memang sebagai peristiwa luar biasa. Sampai-sampai Allah memberikan reward khusus untuk mereka yang ikut serta dalam peristiwa ini. Tentu saja yang berada di posisinya Rasul dalam peperangan, dengan reward Allah ridho sama mereka. Bahkan para alim ulama menyebutkan di antara kita boleh bertabarruk dengan seseorang, maka kita boleh bertabarruk dengan ahlu badar. Makanya ada sering kita menyebut istilah sholawat badar. Ya, istilah sholawat badar sebenarnya kalau saya melihat itu bahasa tabarruk, meminta keberkahan kepada Allah melalui keluar biasaan dengan izin Allah tentunya yang telah diberikan kepada mereka. Para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar itu jumlahnya dicatat dalam sejarah 300-an orang. Ada yang menyebutkan 313, ada yang bilang 314, tapi yang populer adalah 313 orang. 313 orang ini melakukan pertempuran heroik pertama, jadi kontak senjata pertama. Walaupun sebelumnya sudah ada gelombang yang disebut dengan pengiriman pasukan, dalam istilahnya disebut dengan syariah. Itu sedikit-dikitnya sekitar 8 gelombang, tapi tidak ada satupun yang kontak senjata. Jadi kalau kita mempelajari dari pendekatan harakiyah bahwa 8 gelombang dari pasukan yang dikirim sebelum terjadinya perang Badar itu adalah 8 gelombang yang sebenarnya tujuannya sebagai tarbiyah jihadiyah, membentuk mentalitas mujahid. Karena jihad ini nggak bisa muncul mentalnya cuma kena diskusi. Itu impossible, nonsense. Jangan kena ikut seminar jihad lantas keluar jadi mujahid, itu nonsense itu. Mendengar taklim jihad lantas kemudian keluar jadi mujahid, itu nonsens. Mujahid itu di alam realitasnya, faktanya. Nah, kalau para ulama kita menempatkan 4-11 atau 2-12 adalah arena jihad, maka kalau mau berjihad pergilah. Itu baru cerita jihad. Nah, tinggal persoalannya kemana. Yang mau ke Jakarta silahkan, yang di Medan insya Allah Medan juga akan melaksanakan aktivitasnya, bahkan ditargetkan 1 juta umat Islam kumpul dengan titik kumpulnya di Masjid Agung nanti insya Allah. Ya, nah itu babnya. Jadi nggak usah cerita. Hari ini bukan ketika wilayahnya jihad. Jihad itu bukan wilayah diskusi. Jihad itu bukan wilayah komen. Jadi kalau sosial media itu kan komentar demi komentar, pro, kontra, netral, negatif, macam-macam lah itu. Ya. Kalau saya sering mengatakan saya nggak peduli dengan itu. Ya, hari ini berhentilah bicara. Dalam arti kata komen sana, komen sini dan sebagainya. Karena jihad ini wilayahnya sudah sampai pada tingkat meninggalkan semua komentar itu, bahkan istri, anak, harta, pekerjaan dan sebagainya untuk kemudian melakukan aktivitas itu. Ya. Jadi kalau saya misalnya melakukan jihad melalui majelis ilmu, ya udah saya akan mengedepankan ilmu di atas, atau majelis ilmu di atas kepentingan pribadi saya. Itu yang kita harus pahami. Dan memang ini tidak mudah. Memunculkan mentalitas mujahid itu tidak mudah. Makanya tarbiyah melalui pendekatan sunnah yang kalau bahasa kita momentumnya itu enggak Allah bilang sebelumnya. Jadi kalau kasus perang Badar itu, mereka keluar dari rumah mereka, itu semangatnya bukan semangat perang. Semangatnya adalah semangat menakut-nakuti. Siapa yang mau ditakut-takuti? Kafilah dagang, pedagangnya, orang jualan.
Terus targetnya udah diiming-imingi, nanti kalau orang itu kita takut-takuti terus takut, lantas pasti mereka akan meninggalkan barang dagangan. Wah, itu rampasan perang, duit kita jadi banyak, kira-kira begitu. Nah, kalau semangatnya menakut-nakuti, target yang dimunculkan adalah ghanimah, wajar kalau kemudian ada kecemasan, ada kesenangan. Karena nafsu masih ikut kalau yang begitu itu. Ya. Nah, ini makanya Quran mengawali cerita tentang perang Badar dalam surat Al-Anfal dengan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Allah bilang Rabbuk itu adalah Tuhan yang merawatmu, Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang melindungimu, itu melepasmu. Ayo pergi sana. Bil haqq. Bil haqq artinya apa? Kalian bukan ngadapin pasukan perang, bukan ngadapin pasukan orang-orang pedagang, orang jualan, tapi pasukan perang. Wa inna katsiran minal mu'minina lakarihun. Fariqan, ya, fariqan bukan katsir. Fariqan minal mu'minina lakarihun. Maka ada fariq. Ini kalau sudah bahasanya begini, ini artinya udah ngeblok betul. Udah enggak terima ini. Ini udah enggak benar ini Nabi. Perintah Allah ini juga sudah tidak. Kira-kira begitu. Mereka sudah, kenapa? Mereka masih, makanya iman itu wilayahnya rasional tapi plus keyakinan kepada Allah. Jadi plus yakin. Kalau bicara plus yakin, artinya begini, boleh pakai hitung-hitungan. Mereka bilang nggak benar nih Allah, masa suruh kita ini yang dihadapin pasukan tempur. Kalau memang dari awal, sebenarnya mereka bukan nolak. Kalau memang dari awal maunya perang, kita kan bawa pedang yang lain. Dan kita sudah siap tempur, siap meninggal, minimal ada wasiat, udah ngomong sama keluarga. Ini nggak sempat. Tiba-tiba perintahnya perang. Saya ingat waktu 4/11 itu. Pagi awak demo masih oke, sore jelang habis maghrib sudah mulai bahasanya. Siap mati, siap syahid. Nah, begitu semua bilang siap, udah silakan berwasiatlah ke keluarga yang belum sempat wasiat. Pikir udah berubah ini suasananya, ini udah nggak demonstrasi lagi nih kalau begini gitu kan. Tapi yang luar biasa, tetap dalam koridor ini damai. Karena kalau tidak damai itu sudah disemprot gas air mata, sudah dilindas kereta, sudah ada tembakan peluru karet. Kalau memang itu jadi rusuh, saya yakin kisaran istana itu sudah merah membara. Apa sulitnya, jutaan orang loh. Tapi Masya Allah subhanallah tidak ada. Itu waktu itu. Nah, sekarang tensinya dinaikin lagi. Bukan cuma damai, super damai insya Allah. Jadi kalau kita sudah garansi ini super damai, kemudian nanti terjadi sesuatu. Kemarin saja saya bisa dibilang sebagai bahagian dari saksinya, melihat langsung. Nggak ada. Kalau ada yang bakar mobil, enggak, itu bukan demonstran. Kalau ada yang buat kerusuhan, tidak ada hubungan sama demonstran aksi bela Islam kemarin. Dan dunia melihat itu. Ya. Dan bahkan musuh Allah itu pun tahu. Sama kayak kemarin ada orang yang di tengah baju kerumunan, baju kotak-kotak, dia pakai baju putih. Ya, dia teriak-teriak bahwa mereka-mereka yang bilang bela Islam, saya muslim nih. Saya nggak ada ini saya tidak merasa diwakili oleh mereka. Yang saya tengok bukan muka dia dan teriakan dia, tapi muka si Ahok. Saya tidak melihat Ahok gembira karena saya tahu bahwa ini cuma drama saja. Saya kenal betul nih orang, kira-kira begitu ekspresinya. Jadi kalau bahasa di salah satu acara TV gestur Ahok itu tahu betul. Ini bukan tidak mewakili siapapun, ini hanya drama. Kayak Nusron nasihatin Ahok, saya bilang dramanya terlalu kasar itu. Ya, tapi sengaja diviralkan mereka dan sebahagian kita termakan. Nengok, saya aja muak nggak sampai selesai itu ngelihatnya. Kenapa? Aktingnya terlalu maunya ada sutradara yang lebih keren lah, kira-kira begitu. Ketahuan sekali aktingnya, gitu. Baik, kita balik kemarin. Kenapa sahabat? Jawabannya, mereka bukan menolak perang, tapi mereka mengkhawatirkan kesiapan. Makanya Allah bilang dalam surah At-Taubah, mastata'tum. Persiapan perang itu mastata'tum, itu semampu kalian. Enggak ada perintah kalau belum punya senjata, kalau belum punya ini, tidak, mastata'tum. Siapa yang berani bantah bahwa peristiwa kebakaran besar yang melanda Israel bukan kerja Allah?
Kita pakai kacamata iman. Walaupun Israel tuduh itu ada bagian dari Palestina yang mensabotase, itu kan memang dari dulu Israel ini memang pembohong ini, suka mutar-balikan fakta. Tapi siapa yang bisa bantah dari kalangan orang beriman? Saya melihat bagaimana, yang saya perhatikan bukan apa, bukan kebakaran, tapi bagaimana api itu membakar satu batang pohon, rata apinya dari atas ke bawah. Saya sepertinya, yang saya rasakan seperti ada instruksi khusus, cepat habisi, bakar, kira-kira begitu. Dan siapa yang bisa memerintah api kalau bukan Allah? Jadi kalau cuma terbakar pohon-pohon kebakar ini, batang dari bawah ke atas, batang-batangnya itu penuh dengan api semua, seperti mereka diperintahkan dalam waktu yang cepat habisi pohon ini, habisi rumah ini, kira-kira begitu. Jadi pelajaran dari ayat ke-5 surat Al-Anfal ini pelajaran, udah nggak usah khawatir, jangan cemaskan kesiapanmu, karena kalau sudah datang perintah, yang paling penting adalah kesiapan jiwamu. Persoalan logistik nanti kita pelajari pelan-pelan. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Mereka berdebat, membantah. Yujadilunaka, artinya mereka langsung mempertanyakan kepada Rasul. Karena sebab inilah maka nanti Rasul meminta baiat ulang itu. Mereka bertanya, ini gimana kok bisa begini ya Rasul? Segala sesuatu kan kita juga harus pikirkan. Oke, kita beriman sama Allah, tapi kali-kali rasionalnya nggak dapat ini, nggak mungkin menang ini. Melihat keributan mereka, Rasul meminta baiat ulang orang Ansar. Karena kemarin mereka membaiat untuk menjaga Nabi di Madinah, sekarang ini keluar Madinah, masih mau nggak jaga Nabi? Ya, nah itu yang artinya. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa ini kayaknya kita mau dibunuh sama Allah. Ini nggak benar ini pertempuran nggak benar ini. Orang bukan cuma 1000, tapi siap tempur 1 bulan lebih. Kita cuma paling target kita sehari tuntas. Ternyata kita harus 1 bulan bersiap. Saya pikir kalau kita yang di situ, itu bisa bubar jemaah itu. Ini kayaknya udah nggak betul ya. Ini orang-orang pilihan Nabi, 313 ini orang terbaik imannya di zaman itu. Maka wajar kalau malamnya waktu istighosah Nabi bilang, jika saja ini terbunuh besok, nggak akan ada lagi yang menyembahmu selamanya. Kenapa? Ini dengan kualitas terbaik yang berangkat. Ya. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukah takunu lakum. Ya, ingatlah ketika Allah menjanjikan bahwa salah satu dari 2 golongan yang kau hadapi adalah untukmu, sedangkan kau menginginkan pasukan bukan pasukan, tapi kafilah dagang. Wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqa wa bi kalimati. Di sini yang saya yakin. Kalau saya tak tahu, Allah lebih tahu. Pasti Allah lebih tahu. Tapi saya sangat yakin bahwa manusia yang bernama Ahok itu akan nista dunia akhirat itu. Dan saya meyakini bahwa dia tidak akan memenangkan pilkada di DKI kalau cuma sekedar cerita pilkada. Kenapa? Karena isyaratnya nampak dan kentara sekali. Ini mohon maaf, saya tidak merasa saya memiliki kelebihan, tapi ini wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati. Sementara Allah ingin menunjukkan pembenaran terhadap kebenaran yang dia miliki dengan statement atau dengan kalimat-kalimatnya, dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tandanya. Apa tanda mereka? Ada kelompok mereka yang bilang Ahok tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Itu isyarat yang kentara sekali. Terus apa? Bersekutunya kelihatan orang-orang zalim yang untouchable, yang tidak kesentuh, invisible, nggak kentara, nggak kelihatan. Saya tidak bicara polisi, saya tidak bicara presiden, saya tidak bicara panglima TNI, bukan itu. Tapi kelihatan sekali mereka merapatkan saf mereka di belakang orang ini, ya. Dan artinya bersekutunya semua kekuatan zalim itu. Dan itu isyarat bahwa Allah sedang akan menegakkan kalimahnya. Cuma kalau saya pernah dulu waktu waktu pilpres, ada orang tanya sama saya bilang cuma satu yang bisa buat kita menang, insya Allah.
Kalau tidak mau, naik lagi gridnya, kasih sampel di sini, kasih sampel di situ. Tujuannya apa? Buat kita takut. Dan Allah sudah bilang, la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka, takut sama aku. Jika kalian memang betul-betul beriman. Ya. Ittastaghisuna rabbakum, pada waktu kau istighasah kepada Rabbmu. Dan waktu itu Nabi malam tidak tidur. Makanya jika ada satu masalah dan menginginkan kemenangan, apapun eventnya, impossible, nonsense, kalau kita jauh dari Allah. Jika yang kita minta kemenangan sama Allah, sementara kita jauh dari Allah, sementara kita bermaksiat sama Allah, logis nggak Allah bantu kita? Kita mau minta menang sama Allah, tapi kita tidak dekat sama Dia. Kita malah bermaksiat. Kita mengurangi tensi ibadah kita. Kita tidak punya qiyamul lail. Quran kita tidak baca. Ukhuwah Islamiyah. Nah ini yang tadi saya bilang, ikhlaslah berukhuwah. Jangan kau tengok baju kawanmu, dia baju partai atau ormas. Kalau dia satu partai baru ikut, kalau satu ormas baru ikut, Allah tidak akan bantu kita kalau begitu. Dan isyarat kemenangan itu yang saya rasakan. Hari ini kita tidak bergerak karena sebab aku partai anu. Ini motivasi ormas anu, tidak. Hari ini kita bergerak semuanya dengan satu seragam Islam. Seragam lillahi ta'ala, seragam karena Allah, seragam di jalan Allah. Tidak ada yang kita besarkan nama orang, tidak ada yang kita besarkan nama partai, nama ormas, yang kita besarkan nama Allah. Dan itu yang selalu diingatkan oleh para ulama kita. Jika kalian mau ini berjalan, maka bismillahirrahmanirrahim. Itu saya baca sampai detik saya ngomong ini masih ada isyarat itu. Jadi kalau Bapak mendengar ormas anu tolak ini tolak itu, cywar itu bisa terjadi kapan saja. Dan orang-orang yang menjual diri di waktu seperti ini itu banyak gitu. Udahlah nggak usah fokus sama mereka. Kita fokus kepada diri kita. Kalau saya bilang, jika tidak bisa ikut ke Jakarta, tinggal di Medan. Tidak bisa pergi ke Masjid Agung, di rumah. Tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahagian dari kesertaan kita. Ya. Kalau saya insya Allah berangkat saya. Ya. Insya Allah. Saya kalau tiket saya sudah pesan. Dan gak ngapa-ngapain orang. Kita mau dakwah, kita hanya mau mengekspresikan bahwa kita tidak mau negeri ini dijual kepada satu orang kehormatannya atau sekelompok orang yang membela mereka. Dan kalau untuk mempertahankan ini kan logikanya sama ini, mempertahankan negara yang sudah dipersembahkan oleh para ulama dengan perjuangan mereka memerdekakan Indonesia, kita harus keluar darah lagi. Maka kita bilang sama Allah, saksikan ya Allah, ini karena bukan karena yang lain. Begitu saja. Ya, baik. Apa yang Allah buat? Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Luar biasa Allah. Makanya ada yang bilang itu kemarin 411 itu kayaknya malaikat ikut. Karena entah dari mana-mana orang datang Papua. Saya nyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Mereka masuk ke Istiqlal, halaman Istiqlal. Itu kalau saya hitung ada lebih dari sekitar 50 orang laki-laki dan perempuan. Dan begitu mereka masuk, semua orang di dalam takbir Allahu Akbar. Kenapa? Karena jamaah muslim dari Papua ikut serta marah. Dan sengaja yang ikut rombongan itu kulitnya hitam semua supaya nampak Papuanya mungkin. Karena Papua kan juga ada orang yang tidak hitam. Nah ini tidak, yang kulit hitam itu yang datang, yang akhwatnya, ibu-ibunya itu semua yang berkulit hitam dengan berjilbab terlebar. Mereka masuk ke dalam. Itu kalau mau dicurigain, curigailah itu pasukan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak pernah yang melihat rombongan begitu banyak dari Papua ya baru waktu itu. Maluku ikut, Makassar ikut, Bali ikut, dan jangan bilang anak muda. Orang-orang yang sudah berubah, sudah tua, yang jalan pun susah. Dari Medan itu ada orang yang sebentar-bentar duduk karena dia tidak tahan berjalan, desak-desakan. Siapa yang menggerakkan itu? Partai mana yang sanggup menggerakkan orang seluruh Indonesia datang ke sana? Dan bahkan tidak sedikit yang menangis begitu pecah. Malam itu dari seluruh wilayah bertelepon mempertanyakan bagaimana keadaan kalian. Artinya semua Indonesia Muslim sebenarnya bersama. Fastajaba lakum.
Allah kabulkan doa Nabi, Allah kirim 1000 malaikat. Tapi jangan lupa, malaikat itu karakternya taat dan patuh. Rupanya dari kalangan malaikat ada malaikat khusus perang. Udahlah taat dan patuh, ini pasukan perang. Biasanya kalau sudah tentara, itu kan kualitas mentalnya jauh lebih dari orang sipil. Nah, ini malaikat tentaranya yang turun. Apa yang terjadi kemudian? Wa ma ja'alahu illa ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Tidaklah yang hal demikian kami kirimkan bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan membuat tenang hati kalian. Wa bad nasru illa min indillah. Kalau kalian menyatakan perang di jalan Allah, maka hanya Allah yang akan bantu, dan jangan harap bantuan dari orang yang tidak ada hubungan dengan pertempuran ini, apalagi itu musuh Allah. Maka ketika orang Yahudi datang mau bantu, Nabi bilang tidak, ini tidak ada urusan sama kalian. Ya, innallaha azizun hakim. Idh yughassikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijsa asy-syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihi al-aqdam. Allah kasih kabar gembira di situasi itu. Biasanya kalau situasi Allah itu langitnya juga tidak terlalu panas. Kalau kita sekarang, kalau waktu itu apa? Allah turunkan hujan. Bahkan Allah kirim ngantuk karena mereka lelah, mereka kurang tidur, tapi Allah tidurkan. Jadi ada tidur yang Allah kasih yang kelasnya sama dengan tidur semalaman. Begitu terbangun segar, walaupun cuma 2-3 menit mereka tertidur. Itu tidur yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah kasih. Idh yuha rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, aku bersamamu, maka teguhkan hati orang-orang yang beriman. Itu instruksi langsung dari pemilik semesta. Aku bersama kalian, bantu agar orang-orang beriman itu bukan cuma tidak lari, teguh hatinya. Kalau teguh hatinya, walau terkapar pun dia tidak mau lari. Kira-kira begitu. Ya. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'b. Maka Allah pun bekerja. Ini udah bekerja Allah. Kalau aku akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang kafir itu. Ar-ru'b, rasa khawatir, cemas. Mohon maaf, saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Saya sedang menyampaikan tafsir atau tadabbur ayat ini. Lihatlah, menuju 212 apa yang terjadi di Republik ini. Ketakutan demi ketakutan yang dipertontonkan secara terbuka, yang mereka mengira mereka ingin menakuti kita, tapi sebenarnya mereka hanya ingin menunjukkan betapa takutnya mereka, bukan menakuti kita. Terus dengan berbagai cara. Padahal kita tidak bilang, enggak, kami enggak bawa apa, kami cuma bawa sajadah. Terus jaminan dari para petinggi GNPM, apa kata mereka? Enggak ada bahasa gulingkan, lengserkan, enggak ada, bukan itu. Pun kalau kalian penjara sebelum itu, selesai, enggak jadi ini. Misalnya ditahan itu manusia laknat, udah selesai, enggak ada masalah, udah. Gawe kita cuma itu, enggak punya yang lain. Enggak ada kita lengserkan sian, enggak masuk. Bahkan tidak akan ada orasi, itu jaminannya. Yang sampai ke kita, tidak akan ada orasi, yang ada tausiah. Bahkan Opik juga kabarnya disuruh untuk menghibur. Kiai Haji Arifin Ilham disuruh untuk silakan kasih muhasabah. Jadi nggak ada bahasa-bahasa yang, bahkan kemarin juga nggak ada kasar-kasar, nggak ada saya lihat. Jadi ini sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Jadi mereka berada dalam ketakutan. Masya Allah. Kalau lanjutannya, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Maka pukullah fawqal a'naq, ini muka mereka. Itu perintah, itu orang Badar itu ciri-ciri untuk mengetahui siapa berada di mana. Maksudnya siapa yang dibunuh oleh malaikat, itu lehernya menghitam atau jari-jarinya menghitam. Itu ciri malaikat yang kerja. Ya. Kemudian dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Itu kenapa Allah buat begitu? Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Allah bilang, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya,
ketahuilah bahwa azab Allah itu pedih. Ini bukan pertempuran kita sama siapa, ini pertempuran Allah. Bagaimana ada orang yang masih tenang ketika Al-Quran dinistakan? Terus kita mau tidurnya, kita bilang kan sudah begini, sudah begitu. Nanti akan muncul lagi manusia-manusia penista lain yang akan mereka lebih berani. Walaupun ini cuma satu orang, ini harga diri umat Islam. Dan dunia akan melototi Indonesia 12. Dunia akan melototi Indonesia. Ya, kita akan diuji demokrasi kita. Pertanyaannya, apakah kita sedang melakukan gerakan yang mengancam NKRI? Tidak, kita melalui jalur demokrasi. Berkumpul, mengekspresikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Kita tidak teriak-teriak, pokoknya kita kudeta. Nauzubillah min zalik, bukan bahasa itu. Kalau saya secara pribadi tanya, sering saya bilang, saya ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini presiden yang sekarang ini. Semoga Allah tunjuki mereka semua. Tapi kalau mereka tidak mau, urusan Allah selanjutnya. Karena ini schedule pun saya meyakini bukan kita yang suka-suka kita. Dan saya juga tidak suka bilang, ingat ya, kemarin kita sudah kirim orang 2 juta, nanti kita akan kirim lebih lagi. Nggak usah sombong, tahu siapa yang ngirim, itu kau atau siapa? Itu Allah yang gerakkan. Jadi kalau memang Allah yang mau gerakkan selanjutnya, tunggu saja, biarkan Allah kirim pesan ke hati-hati bapak-bapak. Saya bukan tidak mungkin ada bapak yang sampai sekarang masih bimbang, masih ragu, saya gimana, saya masih takut, tiba-tiba terpancing, terus berangkat. Urusan bapak, itu siapa? Itu bukan pesan orang, itu pesan dari Allah ke hati bapak langsung. Dan Allah tidak akan mungkin sertakan orang yang hatinya takut. Karena jihad itu tidak akan diikuti oleh orang-orang yang dia tidak mengetahui, dia tidak memahami, apalagi dia khawatir dan cemas dengan jihad. Percayalah, Allah tidak akan pernah berikan kemenangan. Saya ulang sekali lagi, ketika kita masih bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Nanti semangat kali lupa pula saya waktunya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan sama kita, sekedar tadabbur dari surat Al-Anfal ayat 5 sampai 13. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.